Karma dendam. Mendengar ucapan dokter, Pak Dirga gemetar dan juga takut akan kehilangan Bu Iduri, wanita yang sangat dicintainya. Ya, Bu Iduri mungkin mengidapkan ke rahim karena dia sering mengkonsumsi jenis obat apapun dulu agar bisa hamil lagi anak perempuan tanpa tahu efek dari obat tersebut. Selain itu juga dia takut akan dimadu lagi karena tak bisa hamil anak kedua yang diharapkan anak laki-laki. Dia pun merasa stres dengan tuntutan ibu mertuanya yang menginginkan keturunan laki-laki. Walaupun Widuri ini istri yang dinikahi atas dasar cinta Pak Dirga, namun untuk mertuanya tetap saja dia menginginkan anak laki-laki sebagai penerus. Setelah kelahiran Rachel hingga dia berusia 4 tahun, Bu Widuri sudah dituntut untuk cepat hamil lagi. Hingga dia membeli obat puluhan juta untuk bisa hamil. Karena tak kunjung hamil, dia melakukan bayi tabung dengan suaminya, Pak Dirga. Namun sampai beberapa kali tak juga berhasil, selalu gagal. Menurut dokter, sel telur di rahimnya kecil-kecil dan sulit matang. Namun Bu Widuri tak patah semangat berusaha apapun caranya agar bisa hamil lagi. Namun usahanya sia-sia karena Oma Sukma yang tak sabar meminta suaminya mencarikan wanita yang bisa hamil dan melahirkan bayi laki-laki untuk putranya, sehingga dinikahkan dengan ibunya Mentari. Dari situ Bu Widuri merasa stres dan kesal dan marah, juga tekanan batin. Namun karena rasa cinta suaminya yang besar terhadapnya, dia merasa berada di posisi yang kuat. Namun menyimpan dendam pada istri siri suaminya itu, Rianti. Setelah kelahiran Mentari, Rianti dituntut juga hamil anak laki-laki. Namun diam-diam dendam Bu Widuri tersampaikan, dia selalu menaruh obat pencegah kehamilan. Tanpa disadari juga penyebab Bu Rianti sakit. Tok, permisi dok, ini hasil tes darah Bu Widuri, ucap sang suster. Kemudian dibuka oleh sang dokter tersebut, kemudian dibacakan hasil labnya. Bu Widuri mengalami kanker rahim stadium 2 dan juga lambung kronis. Pak Dirga menyugar rambutnya, merasa frustasi dengan penyakit yang diderita istrinya itu. Dok, tolong bantu sembuhkan istri saya. Berapapun akan saya bayar agar dia sembuh, ucap Pak Dirga. Kita akan mengusahakan sebaik mungkin. Semoga masih bisa disembuhkan dengan terapi. Kalau bisa jaga perasaannya agar tidak jeti pikiran, ucap sang dokter. Kemudian Bu Widuri yang harus mengalami rawat inap tersebut sudah dipindahkan ke kamar rawat. Pak Dirga tak tega memberitahu vonis dokter. Pak Dirga memberitahu kedua orang tuanya dan juga mertuanya. Semua kaget dengan kabar penyakit Bu Widuri. Terutama Oma Sukma yang masih terus berharap di usia Widuri yang mungkin masih bisa hamil di usia 45 tahun. Sudah tak ada harapan untuk bisa mempunyai keturunan laki-laki kita, Pak. Kalau begini, ucap Oma Sukma pada suaminya. Sudahlah Mah, lebih baik Mama hilangkan obsesi Mama untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Toh nanti suaminya Rachel bisa memimpin perusahaan juga. Jelas Pak Ama. Tapi kan beda Pak kalau menantu itu, ucap Oma Sukma. Mama si cucu kita satu lagi malah Mama buang ke kampung, padahal dia juga anak Dirga. Apalagi kita tak pernah mengirim uang padanya, padahal uang kita bergelimang harta, ucap Pak Amar menyesalkan tindakannya dulu. Sudahlah Pak, ngapain sih ingat-ingat anak kampung itu? Dia hanya anak dari pernikahan siri. Dalam hukum tak berhak atas warisan keluarga Nugraha. Jelas Oma Sukma. Sudahlah, percuma ngomong sama Mama. Mama tidak tahu kan nasib seseorang itu. Belum tentu nasib Mentari tidak lebih baik dari Rachel kakaknya. Papa merasa sangat berdosa selama ini karena sudah menelantarkan anak itu, ucap Pak Amar. Papa nih kalau bicara pakai nasib, pakai tuh logika saja Pak. Rachel itu tidak akan kekurangan sampai 7 turunan pun. Kalau anak itu jangankan untuk beli sesuatu untuk bertahan hidup saja pasti sulit. Lama-lama juga dia menyusul ibunya. Ucapan jahat Oma Sukma yang merasa memiliki kuasa. Ya Tuhan Mah, kenapa sih kamu tidak pernah berubah, selalu saja sombong? Ingat Mah, penyesalan itu adanya di akhir, bukan di awal, ucap Pak Amar yang kemudian meninggalkan istrinya karena malas terus berdebat. Ngapain sih Papa belain anak itu? Gumam Oma Sukma. Di rumah sakit Rachel langsung menemui kedua orang tuanya. Mama, kenapa sakit gak bilang sama Rachel? Ucap Rachel saat masuk ke ruangan rawat. Mama gak mau kamu khawatir sayang, ucap Bu Widuri yang selalu mengajarkan putrinya agar terus cari perhatian papanya. Papa Mama sakit apa kata dokter? Tanya Rachel. Mama sakit asam lambung sudah kronis, makanya kamu perhatikan Mama makannya dan vitaminnya. Papa kan gak selalu bisa di samping Mama, karena kerja, ucap Pak Dirga. Iya Pak, maafin Rachel, kan Rachel juga masih harus kuliah, kata Rachel. Rachel, Papa perhatikan kamu kuliah tidak selesai-selesai.
Harusnya 4 TH kan untuk selesai S1, kenapa kamu kuliah sampai sudah 5 TH belum juga selesai? Kamu kuliah ngapain saja sih? Ucap Pak Dirga yang baru menyadari putrinya yang selalu dimanja itu. Ya, aku juga tidak tahu, Pak. Dosennya menyebalkan. Aku tak pernah diberi nilai bagus padahal aku sudah belajar dengan giat. Ucap Rachel beralasan. Padahal selama ini Rachel jarang mengikuti kelas, dia sering bolos dan pergi dengan pacarnya. Yang nakal itu bernama Ardi. Ardi memang laki-laki tampan di tempat kuliahnya. Dia banyak dikagumi wanita. Namun dia tak memiliki prestasi, dia hanya mengandalkan harta orang tuanya untuk bergaya. Rachel yang juga berparas cantik itu disukai oleh Ardi dan diam-diam Rachel juga mengaguminya. Sehingga mereka pacaran, namun karena kenakalan Ardi hingga berdampak pada pergaulan Rachel juga. Rachel, papa cuma punya kamu. Harusnya kamu sudah berada di kantor papa untuk membantu papa bekerja. Karena nanti setelah papa tua, tidak mungkin papa menyerahkan perusahaan itu kepada orang lain. Tentu perusahaan yang sudah papa dan opa bangun itu untuk kamu teruskan. Kamu tidak inginkan perusahaan itu jatuh ke tangan orang lain. Ucap tegas Pak Dirga. Membuat Bu Iduri semakin berpikir keras. Takut kalau harta kekayaan suaminya juga dibagi untuk anak kandungnya yang sudah dibuang di kampungnya. Rachel, dengarkan papamu nak. Dia benar, kamu harus sungguh-sungguh agar bisa memimpin perusahaan. Walaupun kamu perempuan, kalau kamu mampu ya bisa saja. Iya kan, Pak? Tanya Bu Iduri. Iya, Amah. Tapi papa ragu dengan Rachel. Dia belum pernah membanggakan papanya dalam prestasi belajarnya. Ucap Pak Dirga menekankan rasa kecewanya. Rachel merasa ada benarnya. Papanya seperti memperingati dirinya. Memang selama ini dia merasa cuek dengan semua itu. Iya, Pak. Mah, Rachel akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Maaf, Pak, kalau Rachel tidak bisa membuat papa bangga. Tapi kan Rachel juga sudah berusaha. Ucap melas Rachel agar papanya merasa iba. Papa tidak mau tahu Rachel, tahun ini kamu harus lulus kuliah. Kalau tidak juga maka papa akan cari orang yang pantas meneruskan perusahaan papa ini. Jelas, Pak Dirga tegas. Membuat Rachel dan juga Bu Iduri ketar-ketir. Hari pertama Mentari kerja. Hari ini Mentari sudah